Dalam menjalankan proyek filmnya, industri film Korea memang tidak pernah tanggung-tanggung dalam melakukan adegan, mulai dari adegan keseharian yang sering terjadi sampai adegan yang cukup berani dilakukan oleh pemeran-pemerannya. Semuanya ada dalam film Korea. Terbukti di film yang akan kita bahas kali ini, dalam 3 menit pertama sudah disajikan adegan mantap-mantap antara sang pemeran utama yaitu Jingo dan lawan mainnya yaitu Juhi, yang dilakukan di dalam kelas di sebuah universitas. Setelah mereka selesai melakukan hubungan tersebut, akhirnya Juhi meninggalkan Jingo sendirian di kelas. Kemudian selang beberapa waktu, Jingo mendapat telepon dari Juhi. Dia mengajak Jingo untuk bertemu di sebuah kafe. Juhi menyampaikan kabar buruk karena dia sekarang sedang mengandung anak dari Jingo. Kemudian Jingo menyuruh Junhee untuk menggugurkan kandungannya, namun Juhi menolak dan mengatakan bahwa ibunya sudah tahu semuanya. Sampai akhirnya di suatu siang, Jingo dan Juhi akan menemui ibu dari Juhi. Jingo dijemput Juhi menggunakan mobil. Dalam perjalanan di dalam mobil, Juhi mengatakan bahwa ibunya adalah orang yang baik. Jadi dia pasti sangat setuju ketika mereka berdua menikah, asalkan Jingo siap untuk jadi suami dari Juhi. Akhirnya Juhi dan Jingo tiba di sebuah bar milik ibunya Juhi. Jingo juga sempat berpikir ketika ia keluar dari lift, dia ingin kabur meninggalkan Juhi. Namun itu hanyalah bayangan dari Jingo, dan pada kenyataannya dia tetap menemui calon mertuanya itu. Akhirnya pertemuan calon mantu dan calon mertua terjadi. Jingo begitu terkejut ketika melihat penampakan pertama ibunya Juhi, sekaligus calon mertuanya. Jingo juga langsung terpaku sambil terdiam. Ibunya Juhi langsung berkenalan dan menyambut Jingo, kemudian mereka makan bersama di bar miliknya. Ibunya juga mengajukan pertanyaan kepada Jingo, apakah dia siap untuk menikah dengan Juhi. Namun Jingo bingung dan mengutarakan keluh kesahnya, karena saat ini Jingo masih belum mempunyai pekerjaan atau dia belum bekerja. Dia bingung nanti mau menafkahi Juhi dan calon anaknya dari mana. Kemudian ibunya Juhi menawarkan agar Jingo bisa bekerja dengannya di bar miliknya. Kemudian Jingo menerimanya dan merasa terbantu sekali karena dia bisa menikah dengan pacarnya dan dia juga bisa bekerja bersama ibu mertuanya. Singkat cerita, Jingo dan Juhi sudah menikah dan Juhi sudah mengandung anak dari Jingo. Dan pada malam itu, Juhi yang sudah beberapa bulan tidak melakukan hubungan suami istri dengan Jingo, akhirnya mengajak Jingo untuk mantap-mantap. Dan pada malam itu langsung saja mereka melakukan hubungan suami istri. Namun, Jingo juga tertarik kepada ibunya Juhi. Dari awal pertama kali bertemu, sampai-sampai selalu terbayang-bayang, bahkan sedang melakukan hubungan dengan Juhi, dia malah membayangkan ibu mertuanya. Pada malam itu juga ibunya Juhi atau mertuanya Jingo akan mengantarkan makanan ke kamar anaknya yang sedang mengandung cucunya, namun dia tidak tahu dan akhirnya tidak sengaja mendengar dan melihat Jingo dan Juhi sedang melakukan hubungan suami istri. Sepanjang Jingo dan Juhi melakukan hubungan suami istri, Jingo malah selalu membayangkan mertuanya tersebut. Dan singkat cerita, anak mereka berdua sudah lahir. Dan yang mengurus anaknya adalah mertuanya, karena Juhi asik dengan urusannya sendiri dan malah ingin pergi untuk bertemu dengan teman-temannya. Sementara suaminya yaitu Jingo sedang bekerja, yang sekarang sudah menjadi kepala bar milik mertuanya tersebut. Mereka sempat bertengkar di telepon karena Juhi tetap ingin pergi dan tidak mengurus anaknya. Kemudian saat ingin pergi keluar, Juhi berpapasan dengan ibunya yang sedang mengurus anaknya. Juhi kemudian dimarahi ibunya karena bukannya mengurus anaknya, dia malah pergi keluyuran. Malam pun tiba. Pulang dari kerjaannya, Jingo menyapa anaknya yang sedang digendong oleh mertuanya tersebut. Karena takut si anak kedinginan, mereka berdua membawanya ke dalam rumah. Namun saat hendak masuk ke dalam rumah, ibunya Juhi mendengar sesuatu yang aneh di halaman rumahnya. Kemudian dia mengintipnya dan betapa terkejutnya, ternyata di halamannya tersebut sedang ada Juhi yang sedang bermantap-mantap dengan teman lelakinya, sementara suaminya yang sedang menggendong anaknya. Akhirnya ibunya melabrak Juhi dan mengusir lelaki tersebut. Sampai kemudian Juhi diseret oleh ibunya ke dalam rumah dan dimarahi tentunya. Ibunya sampai main tangan, yaitu mulai dari menampar, memukul, dan tentu saja membentaknya.
dan juga mengancam ingin membunuhnya karena sudah terlanjur sangat marah. Jingo yang kecewa akan perbuatan Juhi, dia langsung meluapkan emosinya dengan minum alkohol, sementara Jihe dan ibunya sedang bertengkar hebat. Kemudian pada suatu malam, Jihe kabur dan meninggalkan mereka berdua sebuah surat. Surat itu berisi tentang ucapan terima kasih dan ucapan minta maaf dan minta tolong untuk menjaga anaknya. Dia juga menyebutkan bahwa jangan mengkhawatirkan dirinya karena dia sudah dewasa dan pasti baik-baik saja. Saat bekerja di bar, Jingo mendapatkan surat yang dikirim oleh Juhi. Surat itu adalah surat dari pengadilan mengenai gugatan cerai yang dilayangkan oleh Juhi terhadap Jingo. Kemudian Jingo bertemu dengan mertuanya untuk memberitahu bahwa Juhi melayangkan gugatan cerai terhadapnya. Ibunya Juhi merasa kecewa dan merasa tidak enak terhadap Jingo karena Jingo merupakan lelaki yang baik dan dia telah mengurus anaknya sementara istrinya pergi meninggalkannya. Saat mereka berbincang-bincang dan mertuanya tersebut sedang meminta maaf akan perbuatan yang dilakukan Juhi terhadap Jingo sambil menangis. Kemudian Jingo juga berusaha menenangkan mertuanya tersebut. Namun karena Jingo sudah menyimpan rasa yang lama terhadap mertuanya, akhirnya dia juga berusaha untuk mencium mertuanya. Namun langsung ditampar. Dan sampai akhirnya Jingo pun lepas kendali dan memaksa bentar. Enggak deh, buat yang penasaran kelanjutannya, kita bakal buatin part 2-nya. Ya paling telat minggu besok ya. Oke?